Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-65. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi trading terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review di sore hari ini adalah saham RALS. Saham RALS hari ini ditutup minus 1,54% di harga 640, di mana saham RALS ini tidak berhasil untuk menembus PBH di 655. Sehingga ada peluang besar saham RALS terus melanjutkan penurunan ke target 610. Di situ ada white line. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli kalau dia berhasil naik lagi di atas 655. Itu baru teman-teman boleh beli. Tapi kalau teman-teman yang mungkin sudah punya barang dan harganya juga tidak terlalu jauh dari harga penutupan, maka teman-teman boleh cut loss jika dia turun di bawah 640, karena di 640 ini dia tepat berada di gold line. Namun teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa volume price analysisnya juga very high, artinya cukup tinggi hari ini. Dan ditambah middle trendnya juga up. Teman-teman bisa perhatikan sendiri, skornya juga 5. Di mana indikator-indikator itu kita bagi dalam 8 indikator. Kalau skornya 5 artinya dari 8 indikator, 5 indikator tersebut menunjukkan ada potensi masih terus melanjutkan kenaikan. Namun teman-teman harus waspada terus karena RALS ini kemarin mengumumkan bahwa dia bagi dividen kurang lebih Rp50 per saham, per lembar sahamnya. Sehingga ada kemungkinan bisa teman-teman manfaatkan ya, teknikal saja untuk potensi kenaikannya. Tapi teman-teman jangan disimpan dalam jangka waktu yang panjang, apalagi sampai cum-date atau bahkan ex-date, karena kemungkinan besar saham RALS akan melanjutkan penurunannya. Jadi kalau bagi teman-teman yang beli, saya rekomendasikan kalau dia naik dulu di atas 655. Kemudian berikutnya yang akan kita review adalah saham perbankan, yaitu Bank BNI. Di mana tadi diumumkan, ya dirilis Bank BNI ini laba di semester 2 ini, di semester 1 tahun 2020 itu hanya 4,46 triliun dibandingkan dengan semester 1 2019 yang masih 7,63 triliun. Artinya apa? Artinya secara year on year-nya saham BBNI laba bersihnya itu turun kurang lebih hampir 41%-an. Bahkan hampir mau 42%. Ditambah lagi kalau kita lihat kuartal ke kuartal itu turunnya cukup dalam sekali ya, hampir 90-an%. Tapi hari ini saham BBNI ditutup 1% naik 5.050. Saya melihat ada potensi penurunan besok ya atas berita yang keluar hari ini. Kemungkinan besar besok banyak sekali aksi profit taking karena saham BBNI sudah naik juga di atas PBH-nya di 4.710, sehingga ada peluang besar sekali BBNI untuk koreksi terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli, saya rekomendasikan boleh beli di sekitaran 4.710 sebagai titik entry teman-teman. Jadi selama dia masih belum sampai ke sana, teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham BBNI. Berikutnya akan kita review adalah saham Friend. Saham Friend hari ini tutup minus 12,5%, harusnya ini hanya minus sebesar 6%-an, kurang lebih pas ARB. Tetapi mungkin ada terjadi kesalahan generate dari sekuritas yang kita pakai, yang kita kerjasama, sehingga minusnya sampai 12,5%. Jika benar, ya, jika benar closingnya 105 hari ini, maka Friend akan berpeluang menguji PBL di 98 kembali
Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh tunggu di sekitaran 98, yang mana itu adalah area PPL. Selama dia belum ada di 98, sekitaran 98, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham Friend, karena volatilitasnya juga cukup tinggi. Berikutnya akan kita review adalah saham Antam. Saham Antam hari ini naik 4,54% di harga 805. Ini saya juga harus bisa pastikan lagi apa benar naiknya 4%-an, tapi kalau memang benar di 805, maka Antam berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju target PBH di 865. Sempat kemarin dia berusaha menyentuh PBH namun dia gagal. Maka apakah kesempatan kali ini berhasil dia tembus untuk menuju ke 865? Secara volume price analysis, saham Antam ini punya volume yang cukup tinggi di atas rata-rata, dan juga secara middle trendnya juga bagus, masih ada potensial up-nya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, saya rekomendasikan boleh beli jika dia break dulu di atas 817. Jadi di 820 teman-teman boleh ambil, karena di saham Antam itu kelipatannya 5. Jadi tidak ada kelipatan 2. Sehingga kalau dia di 820, maka teman-teman boleh beli dan bisa jual di 865 terdekatnya. Kalau teman-teman mau lanjut terus kawal, silakan pasang trailing stop biar potensi profitnya semakin lebih tinggi. Berikutnya adalah saham ASA. Saham ASA ini naik sudah dalam beberapa rentang waktu ya, dari bulan Juli ya, trennya tuh selalu naik. Namun hari ini minus 2,55% di harga 575, dan dia berpeluang untuk menguji white line di 555, dan jika itu gagal maka dia akan terus melanjutkan penurunan ke 498. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, saya rekomendasikan boleh cut loss jika dia turun di bawah 555. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, boleh beli dengan range buy 555 sampai 575. Target kenaikan kita menuju ke 650. Tetapi teman-teman ingat lagi, kalau misalkan dia gagal bertahan di 555, maka teman-teman boleh cut loss 1-2 tick di bawah harga tersebut. Kemudian ada saham MNCN. Saham MNCN hari ini ditutup cukup baik ya, teman-teman perhatikan. Dia berhasil menembus PBH di 915, dan ini juga belum terlalu jauh. Masih ada potensial profit 5,7% menuju ke 1005, yang mana itu adalah 40 hari rata-rata tertinggi dari saham MNCN. Secara volume price juga bagus, very high, namun middle trendnya masih sideways. Tetapi teman-teman perhatikan skornya sudah 6, artinya 6 dari 8 indikator menunjukkan bahwa boleh buy saham MNCN dengan target ke 1005. Bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang MNCN, boleh beli dengan range buy 915 sampai dengan 945. Teman-teman bisa cut loss jika dia turun di bawah 915. Berikutnya akan kita review adalah saham BMTR. Nah, ini saham BMTR ini ramai sekali dibicarakan. Katanya LKH ketemu sama Haritano Sudibjo. Kemudian ada berita juga katanya sudah beli hampir 900 juta lembar sahamnya BMTR. Apakah isu itu yang membuat saham BMTR hari ini naik? Kita juga belum tahu. Selain dari isu adanya private placement dengan saham MNCN. Nanti itu di luar ranah kita, hanya kita mendengar isu-isu tersebut. Secara teknikal, saham BMTR telah berhasil naik dari PBH-nya di 226, dan dia berhasil closing 16,93%. Namun teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa masih ada potensial profit kurang lebih 19,7% untuk saham BMTR melanjutkan kenaikan ke 40 hari rata-rata tertingginya itu di harga 306. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau beli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli, asalkan teman-teman perhatikan bahwa dia berhasil break dulu di atas 313.
teman-teman tunggu kurang lebih ada 23 poin untuk memastikan bahwa teman-teman tidak salah beli. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mau menunggu beli karena takut kehilangan momentum, maka teman-teman bisa beli di area mana saja. Asalkan teman-teman bisa perhatikan bahwa di 269 ada gray line, kemudian di 313 ada gray line juga. Jadi teman-teman bisa pakai 269 itu sebagai support dan 313 itu sebagai resisten. Tinggal teman-teman beli di antara itu, teman-teman bisa atur money manajemennya dan juga teman-teman bisa atur risk manajemennya. Berapa persen risk tolerance yang teman-teman bisa terima dan berapa profit yang ingin teman-teman capai. Tapi kalau saya, prinsipnya adalah kita batasi resikonya itu sekecil mungkin dan kita jangan pernah menahan rezeki itu untuk diri kita. Jadi rezeki itu dibuka selebar-lebarnya, kalau bisa sebesar-besarnya, tetapi yang kita batasi adalah resikonya. Kemudian saham berikutnya adalah saham MDKA. Saham MDKA hari ini naik 3,31% di harga 1870 dan dia berpeluang besar untuk terus melanjutkan kenaikan ke 2120 yang mana itu adalah PBH-nya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli selama dia berada di atas 1860. Jadi kalau dia turun di bawah 1860, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau dia masih bergerak di atas 1860, maka saham MDKA masih punya potensi untuk terus melanjutkan kenaikan dengan target yang sama, yaitu di 2120. Kemudian saham berikutnya adalah saham Stril. Ini hari ini naiknya cukup banyak. Saham Stril tiba-tiba dia naik cukup besar. Saya juga belum dapat informasi alasan kenapa saham Stril hari ini naik cukup besar. Tapi bagi teman-teman yang mungkin bisa melihat bahwa dia telah berhasil menembus PBA di 202 dan bisa ambil, harusnya masih punya potensi profit yang cukup gede. Nah, saham Stril ini telah berhasil menembus semua, ya, jadi PBH sudah berhasil ditembus, TP3 sudah berhasil ditembus, 40 hari rata-rata tertinggi juga sudah berhasil ditembus, dan kita lihat apakah masih berlanjut. Kita menggunakan chart yang weekly untuk melihat peta Stril lebih luas. Kemanakah Stril akan di bawah? Dilihat dari sini, Stril baru menembus juga 214, yang mana itu adalah PBH-nya, dan itu tidak terlalu jauh. Nah, teman-teman bisa pakai 214 ini sebagai batasan ya untuk cut loss, walaupun jaraknya itu 14 poin, itu cukup besar. Tapi teman-teman, di sini pun kita masih belum bisa melihat nih targetnya ke berapa. Sehingga kita coba lagi, kita lebih luas lagi, kita pakai yang secara monthly, secara bulanan, apakah Stril masih ada potensi atau tidak. Jadi antara risk dan reward itu mana lebih besar. Kalau lihat di sini, teman-teman bisa perhatikan, PBH-nya di 372 itu masih sangat jauh, 63,1%. Tetapi TP3 di 233. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli asalkan dia break dulu di TP3-nya. Jadi dia break di 233, teman-teman boleh masuk ya, tapi langsung cut loss 1-2 tick di bawah itu. Targetnya sama, yaitu ke 372. Walaupun ini impossible untuk naik, tapi teman-teman bisa atur sendiri berapa persentase yang teman-teman ingin capai. Kemudian berikutnya yang akan kita review adalah saham PTBA. Saham PTBA hari ini naik 0,97% dan dia masih berusaha untuk menembus PBH di 2120. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy 2080 sampai 2120. Itu sebagai range aman, dan teman-teman bisa perhatikan bahwa 2040 di situ ada white line. Teman-teman bisa gunakan 1 tick di bawah 2080 atau 2 tick di bawah 2080 sebagai batasan cut loss,
Atau kalau teman-teman takut dia kena trailing stop, kemudian dia pantul kembali, maka teman-teman bisa pakai 2040 itu sebagai batasan untuk stop loss-nya. Target kenaikan dari PTBA ini cukup jauh ya, yaitu di 2510. Terdekatnya ke 2120 tapi terjauhnya ke 2510, sehingga ini masih punya potensial profit yang cukup lebar dengan risiko yang sudah kita batasi yaitu di 2040. Kemudian berikutnya yang akan kita review adalah saham WG. Saham WG hari ini bergerak ya cukup volatile sepertinya, karena dia shadow bawah, shadow atas, dan dia closing naik 3,17% di 195. Yang menarik adalah bahwa dia berhasil closing di atas 193, yang mana itu adalah gray line, dan di situ teman-teman bisa pakai sebagai support kuatnya. Kemudian ada 200 sebagai gold line. Bagi teman-teman yang sudah punya barang ini, target kenaikan selanjutnya adalah menuju ke 200 dan target jauh kita menuju 204. Itu masih ada 4,6% potensial profitnya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy 193 sampai 195 dengan target kenaikan yang sama dan cut loss jika dia turun di bawah 193. Dan saham terakhir yang akan kita review di sore hari ini adalah saham Wika, induknya, induk dari WG, yang sepertinya hari ini naiknya juga cukup banyak sekali. Saya juga belum tahu kenapa, isu apa yang membuat saham Wika hari ini naik. Tetapi yang menarik adalah saham Wika berhasil closing di atas PBH-nya, yaitu di 1265. Saham Wika masih punya potensial profit 1,9% untuk terus melanjutkan kenaikan ke 1355. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, kawal terus, cut loss jika dia turun di bawah 1265. Tapi bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh beli dengan range buy 1265 sampai dengan 1285. Sama seperti yang lain, cut loss jika dia turun di bawah 1265, targetnya yaitu ke 1355. Dan sekian review saham part yang ke-65 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit di Instagram. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat trading terakhir di minggu ini. Semoga teman-teman semua bisa cuan, dan sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi ini bisa dapat tersampaikan untuk semua trader. Sekian dan terima kasih.